Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali puji dan puja syukur kita kepada Allah. Tidak ada kalimat yang pantas untuk kita sandungkan pada pagi hari ini kecuali takbir, tahmid, tahlil dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebulan penuh kita telah menyelesaikan rangkaian berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebulan penuh kita menghidupkan malam-malam dengan salat tarawih. Bahkan di 10 malam terakhir kita qiyamul lail dan kita tahajud di masjid maupun di rumah kita. Sebulan penuh kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan porsi dan bobot melebihi bulan-bulan yang lain. Sebulan penuh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan dan dimasukkan ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini, ya hari ini jamaah sekalian, hari ini Allah perintahkan kita untuk mengungkapkan sukacita kita. Allah perintahkan kita untuk bergembira. Allah berfirman, walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah puasa sebulan penuh, ibadah sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Lalu setelah kalian berpuasa sebulan penuh, bertakbirlah kepada Allah. Bertakbirlah kepada Allah. Pekikan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ala ma hadakum. Bukan karena menu buka puasa kita, bukan tentang opor-opor kita pada pagi hari ini, bukan tentang open house yang akan kita selenggarakan, bukan hanya sebatas bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Ala ma hadakum, bertakbirlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan, atas taufik yang Allah berikan kepada kalian, sehingga kalian bisa puasa, kalian bisa berzikir kepada Allah, kalian bisa membaca Al-Quranul Karim, kalian bisa menangis di malam-malam terbaik. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Betul, hari ini adalah hari sukacita kita. Hari ini adalah hari kegembiraan kita. Tapi ada dua pertanyaan besar yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Dua pertanyaan besar. Apabila pertanyaan ini kita jawab dengan salah, maka berakhirlah Ramadan yang penuh memberikan cerita di dalam kehidupan kita. Pertanyaan pertama, ma'asyiral muslimin, apakah amal ibadah kita di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan pertanyaan yang kedua, apakah puasa kita, tarawih kita, pencarian kita terhadap Lailatul Qadar melahirkan karakter takwa di dalam diri kita? Kalau dua pertanyaan ini tidak bisa kita jawab dengan benar, maka berakhirlah semua kegembiraan pada hari ini.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. 15 abad yang lalu, Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, berdiri di hadapan rakyatnya persis tanggal 1 Syawal. Sebagaimana biasa seorang khalifah berkhutbah Id di hadapan rakyatnya. Apa yang beliau katakan kepada rakyatnya? Dalam khutbah itu, salah satu kalimat-kalimat yang diabadikan di dalam sejarah. Beliau mengatakan kepada jamaah pada saat itu, Laqad sumtum 30 yauman, wahai rakyatku, kalian sudah berpuasa selama 30 hari full di bulan suci Ramadan. Wa kuntum 30 lailatan, dan kalian sudah tarawih dan qiyamul lail selama 30 malam full. Hari ini kalian keluar dari rumah-rumah kalian sambil berdoa ampunan dan diterimanya amal ibadah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Isu yang diangkat seorang khalifah pada hari ini adalah diterimanya amalan, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar tarawih, tapi apakah puasa kita diterima oleh Allah? Apakah tarawih kita diterima oleh Allah? Apakah i'tikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, sahabat besar, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sahabiul Jalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, di detik-detik ini menyatakan, man hadzal maqbul fanuhanni wa man hadzal mardud fanu'azzi. Siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah puasanya, kita ingin kasih selamat buat dia. Dan siapa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan bela sungkawa kepada dia. Tentu saja ma'asyiral muslimin, tidak ada yang bisa memastikan apakah amalnya diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Ali bin Abi Thalib di atas untuk memberikan kita perhatian bahwa ini adalah isu besar pada hari ini. Ini adalah isu yang paling penting setelah isu-isu yang lain atau sebelum isu-isu yang lain. Karena orang-orang beriman itu menggabungkan antara semangat ibadah, spirit beramal soleh dengan harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka takut seluruhnya ditolak oleh Allah. Allah berfirman tentang karakter orang-orang beriman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang setelah beribadah kepada Allah, setelah sholat di Ramadan, setelah puasa di Ramadan, setelah tarawih di Ramadan, setelah qiyamul lail di Ramadan, setelah mencari Lailatul Qadar di Ramadan, qulubuhum wajilah, dan hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka takut kepada Allah karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Apa ketakutan mereka, ma'asyiral muslimin? Ketakutan mereka diungkapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Mereka adalah orang-orang yang salat. Ini persis kondisi kita di Ramadan, hadirin. Wa yasumun, ini kondisi kita di bulan suci tadi. Wa yatasaddaqun, kita bersedekah, berinfak di Ramadan. Wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum, lalu mereka takut, ma'asyiral muslimin. Amal ibadah mereka tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita menjadi orang-orang beriman pada hari ini? Sikap kita yang menentukan hal tersebut, hadirin yang Allah muliakan. Dan ini berjalan secara paralel dengan pertanyaan yang kedua, apakah puasa kita, apakah zikir kita, apakah iktikaf kita, apakah khataman Quran kita melahirkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena tujuan utama dan visi utama kita berpuasa Ramadan bukan sebatas merayakan hari Idul Fitri,
Visi utama dan tujuan utama di Ramadan bukan hanya sebatas kita sholat Idul Fitri pada pagi hari ini, lalu bertemu dengan sanak keluarga, lalu kita berpelukan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita semua tahu ayatnya. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa, bukan hanya sebatas mengerjakan sholat lalu bertemu dengan keluarga. Agar kalian bertakwa. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Dan sebagaimana saya katakan tadi, jawaban dari pertanyaan pertama dan kedua tidak bisa dipisahkan. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya puasa yang Allah terima, salat yang Allah terima, zikir yang Allah terima, tarawih yang Allah terima, iktikaf yang Allah terima. Lalu panjatan-panjatan doa kita, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang Allah terima. Syaratnya apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Maka jangan sampai kita salah jawab dua pertanyaan di atas. Dan yang menariknya lagi, ma'asyiral muslimin, jawaban dari dua pertanyaan di atas bukan dengan lisan kita, bukan dengan statement kita, bukan dengan kata-kata yang meluncur dari kita, bukan dengan verbal kita. Karena jawaban dari dua pertanyaan di atas, yang bisa menjawabnya hanya amal dan ibadah kita setelah bulan suci Ramadan. Jawaban dua pertanyaan di atas adalah sikap kita pasca Ramadan. Jawaban dari dua pertanyaan kita di atas adalah bagaimana attitude kita dan akhlak kita setelah bulan suci Ramadan. Jawaban dari dua pertanyaan di atas adalah tauhid kita dan akidah kita pasca bulan Ramadan. Jawaban dari dua pertanyaan di atas adalah sholat tidakkah kita pasca Ramadan, puasa atau tidakkah kita di pasca Ramadan. Lalu kebersamaan kita dengan Al-Quran lah yang menentukan jawaban-jawaban tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hari ini adalah lembaran baru buat kita. Hari ini adalah awal dari pembuktian kepada Allah apakah puasa kita 30 hari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini awal dari pembuktian apakah salat-salat kita, tarawih kita, qiyamul lail kita, iktikaf kita dan bacaan-bacaan Al-Qur'an kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah awal dari pembuktian tersebut. Karena ma'asyiral muslimin, tidak ada satupun buku para ulama, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quranul Karim, tidak ada satupun hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa syarat atau yang mengatakan sifat dan karakter orang-orang yang bertakwa hanya beribadah di Ramadan. Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah surat Al-Hijr ayat terakhir atau ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabb kalian sampai datang kematian, sampai datang malaikat maut menyebut nyawa kita. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan beribadahlah kepada Allah sampai 1 Syawal, sampai sholat Id, sampai bermaaf-maafan, sampai bertemu dengan keluarga besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Imam Bishr Al-Hafi, salah satu ulama klasik besar, ketika ditanya tentang sebuah kaum yang hanya salat di Ramadan, yang hanya puasa di Ramadan, yang hanya menghatamkan Al-Quran di Ramadan, yang hanya berzikir dan meminta ampunan di Ramadan, apa kata beliau, ma'asyiral muslimin? Apakah dipuji oleh para ulama kita? Bishr Al-Hafi mengatakan,
Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan suci Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang hanya puasa di Ramadan, yang hanya sholat di Ramadan, yang hanya Jumatan di bulan suci Ramadan, yang hanya berzikir di Ramadan, yang hanya menghatamkan Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan. Seburuk-buruk kaum. Dan itu bukan ucapan saya, ma'asyiral muslimin. Itu keterangan para ulama-ulama kita. Makanya sebagian ulama mengatakan, mana yang lebih afdal? Ketika ditanya, mana yang lebih baik? Sya'ban atau Rajab? Sebagian melanjutkan, mana yang lebih baik? Ramadan atau bulan-bulan lain? Lalu beliau atau mereka tidak mau menjawab pertanyaan itu. Beliau menjawab yang lebih tajam lagi. Kun abdallah wala takun abda Ramadan. Jadilah hamba Allah dan jangan jadi hamba Ramadan. Jadilah hamba Allah dan jangan jadi hamba bulan Rajab atau bulan Sya'ban. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi itu adalah sarana dan media kita menyiapkan bekal untuk 11 bulan kemudian. Ini adalah madrasah madrasah ketakwaan. Hadirin, Allah yang kita sujudi di Ramadan adalah Allah kita di bulan Syawal. Allah yang kita berpuasa untuknya di Ramadan adalah Allah di bulan Dzulqa'dah. Allah yang kita minta ampunannya di malam-malam ganjil atau 10 malam terakhir khususnya adalah Allah kita di bulan Dzulhijjah, di bulan Al-Muharram sampai di bulan Sya'ban. Kalau Allah itu Ahad, kenapa kita perbedakan Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan tersebut? Hadirin, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saya tahu ini adalah misi besar. Ini adalah misi yang tidak mudah. Karena mulai hari ini, demi Allah, pintu-pintu neraka kembali dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mulai hari ini, syaitan-syaitan yang selama sebulan penuh dibelenggu oleh Allah kembali dibiarkan untuk menggoda dan menggoda kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Tapi kita punya Allah. Kita punya zat yang berfirman kepada kita, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan ijabah semuanya. Minta keistiqomahan, ma'asyiral muslimin. Kita punya Allah yang berfirman ketika ia berbicara tentang ayat-ayat puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang diriku, katakan aku dekat. Katakan aku dekat. Aku penuhi seluruh permintaan-permintaannya. Fal yu'minu bi, maka berimanlah kepada diriku. Hadirin yang dirahmati Allah, dan sambutlah seruan-seruanku la'allahum yarsyudun, agar mereka ada mendapatkan petunjuk. Hadirin, finish dari ini semua adalah hari kematian kita. Finish dari semua rangkaian ibadah yang kita kerjakan di Ramadan adalah hari di mana orang-orang terdekat kita menangisi jenazah kita. Mereka bertakbir 4 kali untuk kita. Lalu jasad kita itu ditandu dengan kawalan linangan-linangan air mata, lalu dimasukkan ke lahat. Hari itu adalah finish dari semua itu, bukan 1 Syawal. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu akan datang. Dan hari kematian hanya membawa kita ke 2 opsi saja. Surgakah atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai senyuman kita pada hari ini, spirit kemenangan kita pada hari ini berubah menjadi wajah-wajah pucat pasi pada hari kiamat nanti.
Jangan sampai kegembiraan hari ini berubah menjadi ketakutan pada hari itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa firman Allah dalam surat As-Sajdah tentang orang-orang yang tidak istiqomah, tidak beribadah, kerjaannya maksiat kepada Allah. Walau tara, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, andai saja engkau bisa melihat mereka, idil mujrimu nakisu ru'usihim inda rabbihim, andai engkau bisa melihat ketika orang-orang mujrim, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak sholat, tidak puasa, atau hanya sholat dan puasa di Ramadan, mereka tertunduk pucat pasi di sisi Rabb-nya. Lalu mereka mengangkat sebuah permohonan kepada Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Wahai Allah, sekarang kami bisa melihat, kami bisa melihat hari kiamat, kami bisa melihat neraka di hadapan kami. Wa sami'na, dan hari ini kami mendengar. Selama ini kami hanya mendengar teori-teori dari ustadz-ustadz kami, kiai-kiai kami. Detik ini telinga kami yang mendengar, mata kami yang melihat. Farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia untuk mengamalkan amal soleh. Hadirin, itu cita-cita ahli neraka, dikembalikan ke alam yang sedang kita nikmati ini. Untuk apa? Untuk meninggalkan segala ibadah di bulan suci Ramadan, untuk hanya tertawa dan hanya terbahak-bahak. Na'mal salihan, untuk beramal soleh. Inna muqinun, hari ini saya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, silakan tertawa terbahak-bahak, silakan remehkan firman-firman Allah, silakan acuhkan nasihat dari ustadz dan kiai-kiai kita. Kita bisa remehkan itu karena kita belum melihat neraka dengan mata kepala kita sendiri. Wajah kita belum dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di api yang begitu mengerikan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang sombong, orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang tidak tertarik untuk duduk sejenak mendengarkan firman-firman Allah dan lebih memilih untuk segera kembali ke dunia mereka dan menghabiskan waktu untuk dunia mereka. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, pada hari di mana wajah mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bolak-balik, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Yaqulun, di saat mereka merasakan siksa yang begitu pedih, mereka berkata kepada Allah, ya laitana ata'na Allah wa rasulah. Andai saja pada saat kami hidup, kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Andai saja pada saat selesai Ramadan, kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Andai saja di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu mereka ceritakan apa yang mereka taati pada saat di dunia. Kami taati sadatana wa kubara'ana. Kami nggak taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi kami taat kepada bos-bos kami. Kami taat kepada klien kami. Kalau klien kami meminta meeting Jumat, kami meeting Jumat. Padahal Allah panggil kita untuk sholat Jumat, kami nggak taat kepada Allah. Kami lebih taat kepada manusia. Fa'adalluna sabil. Dan hari ini kami sadar mereka semua hanya menyesatkan kami dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajah-wajah meremehkan itu bisa meremehkan Allah karena belum pernah melihat neraka. Wajah-wajah itu bisa mentertawakan firman-firman Allah karena belum pernah dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari itu akan datang wa'dallah, janji Allah, la yukhlifullahu wa'dah. Allah nggak pernah mengingkari janji-janjinya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi mayoritas manusia tidak pernah mau tahu tentang janji-janji tersebut. Hadirin, di dalam ayat yang lain dalam surat Fatir, ketika mereka mengemis minta dikembalikan ke dunia, ketika mereka mengemis untuk bisa sujud, untuk bisa sholat id,
untuk bisa mendengarkan khutbah Id, untuk bisa menjaga keistiqomahan pasca Ramadan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Wahai manusia, bukankah kami sudah kasih umur waktu di dunia? Wahai manusia, bukankah kami sudah kasih kesempatan beribadah pasca Ramadan? Bukankah kami sudah kasih kesempatan ibadah di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah? Itu waktu sudah cukup untuk orang bertaubat. Itu waktu sudah cukup untuk membuat orang berfikir. Itu waktu sudah cukup untuk membuat orang-orang kembali kepada Allah. Dan tidak cukup dengan waktu. Wa ja'akumun nadhir, dan kami sudah utus para rasul. Dan kalaupun Anda tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, kami sudah arahkan ustadz-ustadz tersebut berbicara di hadapan Anda. Kiai-kiai Anda itu menasihati Anda. Ulama-ulama Anda mengingatkan Anda. Fadhuku. Oleh karena itu, hari ini nikmati azab tersebut. Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Hadirin, akan ada satu hari di mana gunung-gunung itu akan hancur, langit-langit akan runtuh dan gunung seperti debu. Wala yas'alu hamimun hamima, dan tidak ada yang peduli dengan kita. Kekasih-kekasih kita tidak mau dengar tentang kita. Yubassarunahum, yang ada hanya tatapan-tatapan kosong. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Para pendosa pada hari itu berharap bisa lolos dari siksa api neraka, walaupun harus mengorbankan anak-anaknya. Allahu Akbar. Para pendosa pada hari itu akan mengemis kepada Allah, ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Kalau perlu bakar anak saya, ya Allah. Hadirin, silakan tanya kepada ibu-ibu yang ada di saf belakang, betapa sakitnya melahirkan, betapa perihnya rasa sakit melahirkan, dan bagaimana melahirkan akan membuat seorang ibu berada di persimpangan antara hidup dan matinya. Tetapi sesakit-sakit melahirkan, ibu masih bisa mengatakan, perjuangkan anak saya, biarkan saya yang mati. Hadirin, innaha ladha. Allah katakan dalam surat Al-Ma'arij, ini neraka jamaah. Ini bukan dunia. Ini bukan melahirkan. Ini bukan amputasi. Ini bukan peperangan-peperangan di dunia. Ini bukan siksaan-siksaan di penjara. Innaha ladha. Ini neraka. Seorang ibu sudah gak peduli dengan anaknya. Dan ketika anaknya tidak cukup untuk menyelamatkan dia dari neraka, apa kata ayah dan ibunya? Wa sahibatihi wa akhi. Ya Allah, bakar suami dan istriku, dan bakar saudara, kakak dan adikku, bakar semua biar saya selamat. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan bakar seluruh keluarga besarku yang selama ini mensupportku di dunia, bakar mereka semua. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, dan bakar seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, biarkan kami selamat. Hadirin, hari itu akan datang. Panas yang kita rasakan pada hari ini, kalau kita gagal di hari itu akan kita sesali. Kenapa saya nggak bertahan? Kenapa saya tidak bertahan menahan panas, menahan capek, menahan letih beberapa saat saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan terakhir, ma'asyiral muslimin, hari ini adalah hari kegembiraan. Hari ini adalah hari sukacita. Ini yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Tapi ingatlah, kebahagiaan sejati bukan di dunia. Kebahagiaan sejati bukan di tanggal 1 Syawal, tapi hari kiamat. Kebanggaan bukan pada hari ini semata. Allah mengatakan dalam surat Al-Haqqah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, dan
orang yang Allah berikan buku catatannya ke tangan kanannya. Orang yang Allah berikan buku amalannya ke tangan kanannya, bukan tangan kirinya, ma'asyiral, ke tangan kanannya. Itu hari kemenangan. Itu hari kemenangan. Lalu dia mengatakan, fayaqulu ha'umu qara'u kitabiyah. Dia begitu gembira, dia begitu senang. Maka setiap dia bertemu dengan orang pada hari kiamat, dia sampaikan, silakan baca buku catatan saya, silakan baca buku catatan saya. Dalam buku ini berisi salat saya, puasa saya, zikir saya, khataman saya, birrul walidain saya, perjuangan saya dalam beribadah dan beramal soleh kepada Allah. Silakan baca. Semua orang dia tawari untuk membaca buku catatannya. Kenapa? Karena surga, ma'asyiral muslimin. Apa artinya ketawa pada hari ini? Tapi Allah berikan buku catatan itu ke tangan kiri kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Beribadahlah kepada Allah sampai hari kematian kita. Karena akan ada perjalanan panjang setelah itu. Dan ini adalah tolak ukur diterima apa tidaknya kita, dan dapat atau tidaknya Lailatul Qadar. Seluruh ulama sepakat, barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan spirit ibadah setelah Ramadan. Dia akan mendapatkan keistiqomahan setelah Ramadan. Dia akan mendapatkan semangat untuk sholat, beribadah, dan utamanya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan suci Ramadan. Dan orang yang iktikaf, yang tarawehnya luar biasa, yang tahajudnya sampai subuh, lalu nangis di qunut witir, tapi begitu setelah Ramadan semuanya berakhir, ulama mengatakan dipastikan dia tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, ma'asyiral muslimin, Nabi SAW 15 abad yang lalu meminta wanita-wanita haid untuk tetap datang ke tempat sholat id. Walaupun mereka tidak bisa sholat, minimal mereka menyaksikan doa-doa yang dipanjatkan oleh umat Islam pada hari itu. Karena ulama mengatakan doa pada hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita tundukkan hati kita dan kerdilkan jiwa kita, minta kepada Rabbul Alamin. Semoga Allah menerima doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين إنك سميع مجيب دعوات. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فلا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan khatib menyampaikan kepada jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan dan memberikan kita predikat takwa dan memberikan taufik kepada kita untuk istiqomah 11 bulan ke depan, karena hari ini adalah awal dari seluruh perjuangan itu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.